Ya, jadi alhamdulillah hari ini kita kedatangan tamu dari BPS Pusat ya, dari Subdit Pemetaan. Sini ada Ibu Linda. Jadi nanti kalau Bapak Ibu punya pertanyaan bisa juga langsung ditanyakan ke Bu Linda ya. Selanjutnya beberapa hari kemarin kan kita juga sudah melakukan beberapa hal yang terkait tagging ini untuk perbaikan kualitas. Nantinya juga akan ada perbaikan-perbaikan tambahan yang nantinya akan disampaikan oleh Bu Linda. Kemudian mungkin nggak usah berlama-lama ya Bapak Ibu ya. Mungkin biar bisa nanti langsung. Oh ya, sebelumnya ini mungkin ada beberapa penyampaian dari Pak Arham. Baik, tanpa mengurangi rasa hormat kepada Pak Arham, saya persilahkan. Ya, terima kasih Pak Ehan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat izinnya kita bisa bertemu pagi ini di suasana yang sedikit mendung kalau di Makassar. Mudah-mudahan tidak mengurangi kenikmatan pertemuan kita hari ini. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih pada Ibu Linda Astuti yang berkenan bergabung ke pertemuan kali ini untuk memberikan sebagai narasumber yang terkait permasalahan biokarstat atau bioteknik. Tapi sebelumnya perlu saya sampaikan bahwa di Sulsel ini ada 24 kabupaten kota, di mana semua kabupaten itu melakukan pendataan sampai tanggal 14 kemarin, dan umumnya masih melakukan perbaikan-perbaikan, terutama terkait dengan tagging. Perbedaannya antara tagging dengan VK-nya. Mungkin izin share screen. Suaranya hilang. Hilang ya? Tes. Atau internet atau punya BPS ya, selanjut ya. Untuk evaluasi tagging sampai sore kemarin, kita Sulsel itu datanya seperti ini. Jadi masih ada proses tagging keluarga terhadap VK itu masih umumnya masih di atas 100%. Harusnya kan pas 100% ya kalau sesuai dengan keluarga dengan VK yang di tagging itu sama, itu harusnya proses tagging keluarga terhadap VK itu 100%. Nah, di sini saya lihat datanya kalau yang di kolom hijau ini, proses tagging keluarga terhadap prelis itu ada yang masih di bawah 100%, tapi kalau yang kita perhatikan di sini yang proses tagging keluarga terhadap VK ini masih di atas 100% semua, artinya masih banyak tagging yang lebih. Kemudian kalau kita lihat VK-nya sendiri, untuk entry VK-nya ini yang kolom terakhir di sini tuh kita lihat bahwa 3 kolom terakhir ya, yang jumlah keluarga prelis itu ini datanya di kolom 3 kolom terakhir, kemudian jumlah keluarga setelah verifikasi ini yang kolom 2 terakhir, dan kalau kita persentasekan itu bahwa yang VK itu terhadap prelis itu masih selisih masih rata umumnya masih di bawah 100%. Ini mungkin tidak begitu ini ya terkait dengan tagging, tapi mungkin teman-teman juga bisa lihat bahwa masih jauh dari prelis. Apakah memang kondisi lapangan seperti itu atau tidak, mungkin bisa jadi perhatian kita di beberapa hari ini karena masih dibuka peluangnya untuk melakukan perbaikan sampai tanggal 30, khususnya untuk tagging.
Kemudian yang beberapa hal yang sudah kita lakukan itu ada penyisiran, kemudian ada perbaikan tagging duplikat, kemudian perbaikan tagging dengan jumlah keluarga abnormal, yaitu dari Rexosec location ya, dari webnya kita cek yang jumlah keluarganya tidak normal kebanyakan. Tapi kalau memang banyak karena dia adalah keluarga yang XK ya, yang satu kos-kosan atau apa yang memang dalam satu bangunan itu banyak kakak itu dimungkinkan. Tapi kalau cuma perumahan biasa kakaknya tidak normal itu mungkin bisa dicek lagi kembali, diperbaiki. Siapa tahu pada saat inputnya ya, setelah tagging itu menginput jumlah kakaknya yang tidak typo atau tidak sesuai. Kemudian yang keempat itu penyesuaian jumlah tagging dan prelis yang tadi ya, yang tabel pertama tadi. Nah, diharapkan hal tersebut bisa selesai ya sebelum tanggal 30 November. Sesuai surat terakhir batas tagging itu sampai tanggal 30 November. Kemudian hal-hal lain itu tagging yang berada di luar wilayah itu harus juga diperbaiki, disesuaikan. Kemudian tagging nama kepala keluarga yang abnormal itu juga diperbaiki. Kemudian tagging unmatched Rexosec Ilkerstat dan Rexosec juga itu perlu diperbaiki kembali. Dan nanti ini akan dijelaskan sama Dinda. Mungkin terkait sebagai pengantar itu saja mungkin dari saya. Selanjutnya mungkin saya kembalikan dulu ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Pak Arham. Oke, mungkin sebelum kita lanjut ke acara utama, yaitu penyampaian dari Ibu Linda ya. Mungkin sebaiknya kita foto dahulu ya Bapak Ibu ya. Dimohon untuk mengaktifkan kameranya. Kita foto dulu. Di sini ada 2 halaman saja ya, 2 halaman saja. Untuk yang pertama, oke, silakan dibuka kameranya. Oke, saya foto yang halaman pertama dulu. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya halaman kedua. 1, 2, 3. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu. Untuk selanjutnya, mungkin kita akan langsung memasuki acara inti ya dari Zoom meeting ini, yaitu paparan dari Ibu Linda ya. Paparan dari Ibu Linda, ya mungkin langsung saja tanpa mengurangi rasa hormat kepada Ibu Linda, kami persilahkan. Suara saya kedengaran? Kedengaran nggak? Halo? Halo, suara. Tes. Halo, suara saya kedengaran? Dengar Bu, dengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Pak Arham dan Mas Rehan. Saya Linda Astuti dari Direktorat Pengembangan Metodologi Sensus dan Survei di Fungsi Pengembangan Pemetaan Statistik. Salam kenal buat teman-teman semuanya di BPS Sulawesi Selatan ya. Iya, salam kenal Mbak. Salam kenal Mbak. Tapi ada beberapa yang kenal sih angkatan saya.
Oke. Sebenarnya tujuan supervisi saya ke Sulawesi Selatan ini untuk mengecek ada beberapa error tagging yang hasil Rexosec kemarin ya. Jadi di sini ada ada 4. Saya izin share screen dulu ya. Oh, sudah. Datanya ponsel ya. Oke. Jadi berdasarkan surat sestama nomor 960 tentang batas upload geotagging, itu kan nanti penarikan data geotagging aplikasi Wilkerstat itu dilakukan dalam 2 tahap, yaitu tanggal 12 November sama tanggal 30 November. Oleh karena itu, data geotagging ini harus sudah final sebelum tanggal 30 November. Nah, kemudian banyak daerah yang melaporkan kasus-kasus terkait dengan aplikasi hasil geotagging ya, aplikasi Wilkerstat Rexosec. Nah, kita di pusat itu mengidentifikasi ada 4 error geotagging. Yang pertama itu adalah geotagging dengan ini kelihatan nggak? Apa saya perlu share ini aja? Kelihatan. Nah, lokasi geotagging yang aneh. Nah, ini juga di lokasinya itu di luar batas Indonesia dengan latlongnya 0. Tapi setelah saya cek di Sulawesi Selatan ini nggak ada sih, nggak ada yang lokasinya berada di luar Indonesia. Jadi kita skip aja ya. Nah, kemudian yang geotagging error 2 itu adalah hasil matching Rexosec khusus dengan Wilkerstat Rexosec yang master. Nah, ini kita kasih 2 solusi, ada yang cara pertama dan kedua nanti saya jelaskan. Nah, ini perbaikannya nanti deadline-nya di tanggal 30 Desember 2022. Saya praktekin aja langsung ya. Nanti ini yang cara pertama, buka dulu Rexosec di yang master, kemudian download landmark-nya. Bukan, yang foto ini yang khusus ya, khusus. Kemudian download landmark-nya, kemudian tampilkan nanti yang unmatched. Kemudian di kolom WID itu adalah WID yang dari aplikasi khusus ya, Rexosec khusus. Kemudian nanti buka Rexosec web yang untuk master, kemudian identifikasi kode wilayah dan nomor bangunan yang sebenarnya ya. Kemudian buka lagi, kembali lagi ke web Rexosec khususnya, kemudian cari project dan landmark yang dimaksud, kemudian master ya, ini location master, kemudian cari project dan landmark yang dimaksud, copy WID-nya, kemudian edit dan di-save. Saya praktekin aja ya. Jadi teman-teman nanti download aja di Rexosec yang khusus, download saja, kita download dulu daftarnya. Saya contohin Bantaeng aja ya, karena lagi di Bantaeng. 73. Salah. 73. Oke, kemudian nanti difilter aja. Di sini ada kolomnya, kolom ID, WID, kemudian WID master, nama kakak, nomor bangunan, dan segala macam ya. Kemudian ada status matching. Kita pilih yang unmatched.
Yang unmatch ini kita coba yang ini ya. Copy dulu WID-nya. Kemudian kita buka Kastosek khusus. Kemudian di sini kan nanti ada kode wilayah sama nama proyeknya. Kemudian buka web dari Wilkercat Master. Kemudian 10.001. Kemudian kita copy dulu nama proyeknya. Nama proyeknya tadi kita copy. Terus cari. Ketemu, kita buka proyeknya. Kemudian identifikasi dulu nomor dan nama kakaknya ya. Nomor 9 base. Ini ID masternya, WID masternya. Kita copy aja. Kemudian balik lagi ke web Wilkercat khusus. Kemudian kita pastikan. Yes. Sementara kita kasih solusinya ini dulu ya, manual, belum ada, nggak ada aplikasi tambahan gitu. Jadi harus perhatiin satu-satu, identifikasinya harus satu-satu gitu. Masing-masing kabupaten sepertinya banyak ya, jadi agak lumayan ngeliatinnya satu-satu ya. Ini untuk yang Bantaeng aja segini nih. Banyak banget. Ya bisa diupload template ya. Oke. Kalau misalnya teman-teman juga mau benerin yang di CSV-nya, bisa juga, tapi tetap identifikasi satu-satu juga. Nanti perbaiki di WID masternya. Kemudian CSV ini kirim ke nanti kirim ke Mas Rehan, nanti Mas Rehan yang kirim ke PIC pusat. Oh iya, nanti saya sediakan Google kalau mau gitu. Ya, mending gitu aja deh, Mbak. Iya, kalau misalnya mau copy satu-satu juga boleh. Maksudnya biar sekalian gitu ya, gitu. Bolak-balik gitu. Agak PR sih emang. Terus ada error geotagging 3. Error geotagging 3 ini atribut nama kepala keluarganya itu menggunakan karakter khusus, misalnya angka, ada tanda garis miring atau tanda kurung gitu ya. Nah, ini daftar errornya nanti saya kirim ke chat aja ya. Kok nggak bisa dikirim? Mas Raihan nanti bisa dikirim ke teman-teman di grupnya aja. Iya, Ini sudah saya kasih link kok, Kak. Ada link okay. Google Drive yang ada isinya itu. Oke. Iya. Nah, kalau misalnya teman-teman lihat itu di file yang anomali nama itu, jadi ada kolom WID, kemudian ada nama kakaknya, ada statusnya. Status 1 itu untuk proyek yang masih aktif. Kalau 0 itu proyek yang sudah terhapus. WID geotagging yang sudah terhapus. Nah, di nama kakak itu kita lihat ya, ada yang karakter angka, misalnya Ahmad Basra nih SPD 1. Kemudian ada yang nama kakaknya cuma angka aja 1 gitu. Terus ini Supandio, ini mungkin 0 ya, mungkin O tapi dia ketiknya 0 gitu. Banyak sih ini, ada yang ya kayak gini nih tanda kurung gitu.
Kemudian ada yang mana tadi saya lihat ada non-respon, dia kasih non-respon NRR. Nah, ini ada juga nih yang kayak gini nih. Ada angka. Mungkin dia pakai aplikasi apa? Yang pengubah font itu loh. Terus, nah kayak gini nih, NR G1 nomor 9. Mungkin non-respon ya, NR itu non-respon kan ya? Nah, ini yang perlu diperbaiki. Perbaikannya gimana? Harus lihat ke dokumen K-nya juga sih. Dokumen K-nya yang benar namanya siapa. Kemudian ada error geotagging 4. Error geotagging 4 ini nomor bangunannya tidak menggunakan angka. Ini daftarnya sama dengan daftar yang anomali nama tadi. Tapi kalau di Sulawesi Selatan, saya lihat sih nomor bangunan semuanya angka ya, nggak ada hurufnya. Jadi yang kebanyakan itu cuma error nama aja. Namanya pakai angka. Nggak ada angka, nggak ada yang huruf. Oke. Cuma itu saja yang perlu teman-teman perbaiki. Cuma itu aja, tapi banyak ya. Oke, itu aja yang perlu teman-teman perhatiin dari yang error unmatching dari aplikasi resource khusus ke masternya. Kemudian yang pengecekan karakter nama kepala keluarga itu yang perlu diperbaiki. Deadline-nya tanggal 31 Desember 2022. Itu aja Mas Rehan. Iya, baik. Terima kasih Bu Linda atas paparannya. Tapi ini nanti kita mungkin harus selesaikan itu ya sebelum tanggal 31. Cuma nanti yang agak sulit itu lebih ke karena satu-satu ya, dan itu ada banyak itu. Ya semoga bisa ya, mungkin harus dibagi-bagi. Iya, strateginya mungkin dibagi-bagi pengecekan. Oh iya Bu Linda, mau tanya terkait dengan yang dalam kurung tadi ya, kan tadi ada yang namanya dalam kurung gitu ya. Dalam kurung 1, dalam kurung 2. Misalnya namanya dulu, misalnya Rahman dalam kurung 1, Rahman dalam kurung 2. Nah itu memang seharusnya nggak boleh seperti itu ya. Biasanya kan sama orang-orang itu sama petugas itu untuk membedakan itu, karena di dalam satu SLS itu nggak boleh ada yang ada yang namanya sama gitu. Harusnya nggak bisa ya, nggak boleh gitu ya. Iya. Dia kan yang unik itu WID-nya kan. Iya, WID. Oh ya, siap. Oke, baik. Kalau gitu, barangkali di sini ada dari Bapak Ibu yang mau bertanya atau menyampaikan permasalahan yang dialami. Dipersilahkan. Iya, Dek, saya, Dek. Oh iya, dari Bu Rahmi, sini pun tuh. Silakan, Bu. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam kenal Mbak Linda, saya Rahmi dari BPS Jeneponto. Iya, Mbak. Sebenarnya permasalahan ini saya sudah sampaikan ke Dek Raihan. Itu mengenai hasil geotagging untuk wilayah batas. Ada permasalahan untuk wilayah batas di wilayah kami, itu berbatasan dengan Kabupaten Goa. Nah, itu yang jadi masalah karena petugas kami itu mendata penduduk Kabupaten Goa, karena kebetulan penduduknya ini nyampur dengan penduduk Kabupaten Jeneponto, dan
sebenarnya mereka nggak mau masuk ke wilayah Goa, tapi karena de facto-nya petanya sebenarnya udah diambil oleh Kabupaten Goa. Makanya kemarin solusinya kami sama dengan kasus SP kemarin. Itu solusinya yang mendata adalah petugas kami, petugas Jeneponto. Kemudian datanya itu kami berikan ke Goa. Nah, yang jadi masalah di sini dengan hasil geotagging, ternyata petugasnya itu juga sudah melakukan geotagging. Kalau data mungkin aman, kami akan memberikan data daftar VK, daftar K-nya nanti ke Kabupaten Goa. Cuman yang jadi masalah di sini taggingnya juga udah dilakukan oleh petugas Jeneponto dan pastilah hasilnya itu keluar dari peta kami. Seperti itu. Apa itu solusinya bagaimana, Mbak? Apakah selanjutnya itu bisa diakomodir oleh pusat supaya petugas kami itu tidak melakukan geotagging ulang ataupun dengan petugas Goa. Seperti itu, Mbak. Makasih, Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nanti di nanti dilaporkan ke saya aja, Mbak, nama proyeknya berapa, kemudian wilayahnya mana. Nanti kita tindak lanjutin di pusat. Oke, siap. Terima kasih, Mbak. Ya, baik, terima kasih Bu Rahmi. Ya, jadi tadi itu ya, ada warga yang tidak mau kalau didatanya di Goa, jadinya harus dari Jeneponto yang mendata, kemudian taggingnya juga sudah dilakukan. Nah, pengennya itu taggingnya bisa dikasihkan ke Goa juga gitu, pelintas kabupaten. Ya, berarti kan nanti titiknya itu berada di luar Kabupaten Goa gitu kan ya? Titiknya masuk ke Kabupaten Goa, Kak. Cuman yang kemarin Tugas yang melakukan Jeneponto tagging yang itu ngelakuin, teman dari iya. Jeneponto, karena warganya tidak mau didata kalau dari Goa gitu. Ya, mungkin barangkali ada pertanyaan lain, Bapak Ibu. Silahkan. Tadi menyambung Oh, iya. menyambung yang ini, yang permasalahan tadi yang unmatched. Berarti dua-duanya bisa ya, itu jalan keluarnya kita lakukan perbaikan lewat upload itu aja CSV-nya. Boleh, Mbak. Nanti perbaiki di CSV-nya aja, kemudian kabupaten kota kasih ke Mas Rehan, nanti Mas Rehan yang ngasih ke gitu. Siap, terima kasih, Mbak. Oke. Ya, nanti akan saya kirimkan link Google Drive ya Bapak Ibu ya, nanti silakan diupload CSV-nya kembali ke sana. Nanti akan saya sampaikan ke Bu Linda. Baik, barangkali ada pertanyaan lagi dari Pinrang biasanya. Pinrang. Oh, dari mana? Silakan. Oh iya, dari Luwu Timur, dari Bu Siti Maisaroh. Silakan Bu. Ya, terkait penggunaan aplikasi Resolsek yang ada di HP, kemarin ada PPL kami yang ingin mengganti ID master ID-nya. Pada saat dia mengcopy dari ID-nya aplikasi yang Workerstat yang Resolsek untuk di-copy ke Resolsek khusus itu ada error yang bunyinya itu bahwa ID ini pernah digunakan. Itu bagaimana solusinya? Ya, kasih. ID, berarti ID-nya padahal sudah pernah digunakan belum? Belum, saya cek di webnya, kemudian saya download marknya, memang ID itu belum pernah digunakan. Tidak ada ID itu, saya cari. Ada berapa banyak kasus yang dia bunyinya begitu, ID-nya sudah pernah.
Kemarin baru tiga landmark yang dia laporkan ke kami. Oke, nanti kopi. Bisa ini nggak Bu? Nanti coba mintain videonya, minta petugasnya untuk videoin, kemudian kirim ke Mas Rehan, nanti Mas Rehan kirim ke saya biar dicek sama developer aplikasinya. Ya, baik. Iya, baik. Terima kasih. Ya, nanti mungkin bisa dikirim ke saya ya, Bu Siti ya, untuk videonya. Nanti akan saya teruskan ke Bu Linda terkait permasalahan ID yang sudah pernah digunakan. Di Rexosec khusus Bu ya itu ya, bukan Rexosec biasa ya, yang khusus ya. Iya, yang khusus. Oke, siap. Oke, selanjutnya ini ada pertanyaan dari Ica ya, dari 7372. Pari-pari. Ya, silakan, Ca. Halo, Assalamualaikum Kak Linda. Salam kenal Kak. Tapi saya Ica dari BPS Kota Parepare mau bertanya. Jadi di kami, PPL kami itu ada yang salah project untuk pengambilan pengambilan foto di aplikasi Rexosec khusus gitu. Nah, pertanyaannya mungkin bisa difasilitasi gitu dari pusat atau dari provinsi untuk pemindahan fotonya gitu Kak, karena kalau misalnya didatangin lagi, kita foto lagi, belum tentu gitu respondennya mau difoto kembali gitu, sama lumayan karena ada di tempat yang lumayan jauh gitu, butuh effort buat ke sana gitu, mungkin bisa difasilitasi mungkin Kak Linda gimana? Ada berapa banyak project? Ada 10-an kakak, 10-an keluarga yang salah project saya cek. Oh, gitu. Iya. Coba identifikasi dulu ya. Bikin listnya dulu. Nama projectnya apa, kemudian WID-nya berapa. Nanti kirim ke saya aja. Oh, iya, siap. Nanti biar dibenerin di pusat. Oke, siap. Makasih banget, Kak. Oke, baik. Terima kasih. Ya, jadi nanti bisa dikirim ke saya ya, Ca, ya, itunya, identifikasinya, maksudnya yang ini harusnya di project mana dan lain sebagainya. Itu ya karena kalau Rexosec yang biasa kan kalau kita mau tagging ulang kan gampang ya karena tinggal di depan rumahnya saja gitu. Tapi kalau Rexosec khusus ini yang agak susah. Ya, mungkin itu. Kemudian ada yang ingin ditanyakan lagi Bapak Ibu? Dari Selayar barangkali, Selayar, Diar ya, Diar. Barangkali ada masalah atau ada pertanyaan. Dari Bulukumba, Kak Eka. Nggak ada ya. Bantaeng langsung ya, ada orangnya. Ini pun tuh sudah dari Takalar, Bu Nurul, barangkali ada pertanyaan kemarin yang masih belum terjawab. Dari Pinrang aja lah, dari Pinrang. Nah, ya ini. Nggak disebut akhirnya jangan. keluar. Siap, Di siap. BM aja, Li. Enggak, aku cuma mengundang Ibu Linda ke Pinrang bantuin ngerjain ini. Oh, Matching. boleh. Ya, itu aja. Kasih. Sampai Iya. kapan, Lin? Dibantaing sampai hari ini aja. Ntar sore ke Makassar lagi. Ke Pinrang ya? Oh, oke. Lain kali ya. Iya. Lain Ali gitu, kalau lain kali. Oke, ada pertanyaan lagi Bapak Ibu? Barangkali. Oh ya, ada yang Mau nambah lagi dari ya. Lu Timur. Silakan, Kak. Enggak adakah itu solusi untuk menambahkan user di web builder start karena di Lu Timur saja permintaan untuk menghapus landmark yang
tadinya PPL itu menghapusnya hanya di perangkat saja, dia tidak menghapus di server, itu banyak sekali gitu. Kalau mau dikerjakan 2 orang itu untuk menghapus satu persatu sepertinya kewalahan. Ada nggak maksudnya rencana untuk penambahan adminnya atau apa seperti itu? Atau mungkin Koseka bisa dijadikan admin? Mungkin Macam itu. Oh iya. Kalau penambahan admin gimana Mas Raihan? Saya kurang paham nih kalau penambahan. Iya, bisa Kak, itu kalau dari saya, harus saya yang menambahkan. Maksudnya harus admin provinsi yang menambahkan. Jadi mungkin bisa disampaikan ke saya ya Bapak Ibu. Oke. Kalau sebelumnya pernah mengajukan, kayaknya dulu ada yang pernah mengajukan. Tapi kadang-kadang saya agak lupa gitu, bisa diingatkan lagi Bu. Kadang-kadang nggak apa-apa, nanti Colek diajukan lagi Mas aja. Raihan ya. Iya, bisa diingatkan lagi nggak apa-apa. Nanti saya jadikan admin. Cuman ini saya juga nggak bisa menambahkan admin provinsi juga ya. Jadi kalau admin provinsi harus dari pusat juga. Oke, nanti kalau misalnya ada penambahan admin nanti bilang aja. Oh ya, siap. Ya, begitu ya Bu Siti ya. Mungkin nanti bisa disampaikan ke saya Bu ya. Nanti kalau itu bisa langsung saya eksekusi itu. Oh ya, baik, Penambahan makasih. Iya. Ya. Boleh tanya dari baru. Oh iya, silakan Bu Yanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini masalah penghapusan yang ganda. Kalau dari hari Jumat ke hari Senin, setelah kita hapus, mungkin sudah di-refresh. Jadi waktu kita buka sudah terhapus. Jadi enak kan kita lihatnya udah kosong gitu. Tapi dari hari Senin sampai hari ini kita sudah hapus. Tapi di tampilan yang awal itu dia masih tertera ganda. Jadi kita harus klik dulu baru kita tahu oh ya ini sudah dihapus. Jadi kalau bisa tiap hari gitu di refresh tiap malam supaya kita lebih gampang gitu kalau ingin menghapus oh ini sudah dihapus gitu. Jangan dibuka satu-satu lagi karena itu kan makan waktu juga gitu. Itu Oh iya Bu. Ya. Oke. Nanti saya sampaikan ya Bu. Ya, Soal untuk refreshnya kadang kan masih lama gitu. pokoknya tiap malam gitu supaya kalau kita kerja kelihatan gitu. Ya langsung kelihatan perubahannya ya, Bu. Supaya nggak buka satu-satu. Kalau buka satu-satu kan perlu waktu, apalagi kalau loading. Jadi menyita waktu lagi. Mbak. Oke. Terima kasih Mbak Oke, ya. Bu. Iya, terima kasih Bu Yanti. Ya itu saya lihat juga di grup yang Wilkersat. Iya. Selindo itu juga jadi masalah juga. Dilaporkan. Iya. Iya, ini ada yang angkat tangan dari Lu Utara. Silakan Kak Aris. Halo, dari Lu Utara, mau tanya sedikit. Jadi begini, ada salah satu petugas kami yang mungkin kurang paham ya. Jadi dia buat satu proyek itu satu bangunan. Astagfirullah. Ya, ada satu yang lepas dari sekian itu ada satu orang. Apa bisa dibuat itu fasilitas untuk menggabung dulu ini yang proyek-proyek dengan nama yang sama gitu? Semangat, Riz, semangat. Ya, mau diperiksa susah ini. Tinggal satu petugas ini yang agak susah. Mau digabung proyeknya apa bisa gitu ya? Di webnya. Karena kalau mau mengecek di WID dengan jumlah keluarga gitu ya. Susah kalau mau dicek karena ada 200-an gitu bangunannya. 200-an proyeknya gitu. Pas mau dicek satu persatu itu agak susah gitu. Apa bisa 200 satu petugas ini ya? Iya, cuma satu petugas itu. Ada satu petugas, dia buat proyek banyak sekali per rumah dia buatnya. Nah, ini apa bisa digabung gitu, proyek dengan nama yang sama di web Rexosec Location itu untuk satu petugas ini. Jadi kalau namanya sama, dibuat jadi satu proyek gitu, isinya digabung. Oke, ini saya tanyain dulu ke tim pemetaan pusat ya. Nanti Mas Aris bisa identifikasi dulu yang proyek mana, kemudian nomor bank WID-nya berapa. Nanti saya tanyain dulu ke teman-teman tim bisa atau enggak gitu ya. Dari database-nya bisa apa enggak. Iya, terima kasih Aris, Bu Linda. Ya, jadi memang kalau secara teorinya memang enggak masalah, proyeknya banyak dengan yang penting namanya sesuai gitu. Tapi kan karena banyak itu jadi masalah untuk pengecekannya gitu. Iya, jadi Iya. yang
Sedangkan yang match unmatch itu kan kita lihat Per dari project ya. iya per Per project. project ya. Jadi agak susah. Iya, mungkin barangkali nanti kalau misalnya dimungkinkan dari pusat mungkin bisa otomatis gitu ya, untuk yang project dengan nama sama akan digabungkan atau gimana. Tapi agak beresiko juga ya, takutnya ada yang hilang gitu. Iya. Iya, ya mungkin kita tunggu info dari pusat. Itu juga ada dari chat di Tanah Toraja, juga ada yang buat satu project satu bangunan sama ya kondisinya. Iya, kalau secara apa namanya teorinya nggak menjadi masalah. Yang penting nama projectnya benar, tapi untuk pengecekannya yang jadi masalah. Pengecekan kalau ada yang unmatched dan lain sebagainya. Ya baik, barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu, atau ada permasalahan yang dihadapi, silakan. Oh, ini jawaban dari teman di Oh, pemetaan. silakan. Katanya dibiarin aja. Yang penting nama projectnya udah sesuai. Nanti dan WID-nya yang disalin di questionnaire itu benar. Udah. Biarin aja projectnya banyak nggak apa-apa. Oke, jadi seperti itu ya. Nggak apa-apa, dibiarkan saja, nggak masalah. Yang penting dipastikan nama projectnya sama ya, sesuai. Karena nama projectnya itu nantinya bisa sebagai variabel menentukan tagging itu ya, tagging itu ada di SLS mana seperti itu. Ya, ada lagi Bapak Ibu? Oh iya, silakan Kak Aris. Ya, jadi begini ya, kan kami menggunakan data project itu untuk mengecek apakah yang kurang itu VK-nya atau yang kurang itu dokumennya atau taggingannya gitu yang kurang. Nah itu kami nggak bisa ngecek yang satu petugas itu. Nah, jadi kan begini kan, ketika kami misalnya kan bagaimana ya? Kami mengevaluasi di sini per SLS itu berapa VK-nya, berapa jumlah taggingnya, berapa jumlah dokumennya gitu kan ya. 3 ini kami sandingkan. Nah, ketika di satu petugas itu tidak bisa kami lakukan. Karena ada proyeknya, begitu kami buka di Rexosec Location itu di webnya, seandainya ada yang tadi itu kami bingung yang proyek mana yang mau dihapus gitu. ID SLS yang misalnya ada tagging yang salah gitu ya, atau yang berlebihan, itu kami bingung yang ketika kami mau menghapus di Rexosec Location itu, kami bingung mencari yang mau dihapus itu gitu. Karena dia satu proyek, satu bangunan, sedangkan nama proyeknya sama. Berarti kalau kami mau menghapus tagging yang salah itu, kami harus buka setiap proyek untuk mencari yang ID itu, yang WID itu, Worker Start ID itu. Nah itu agak lama kami karena ada 200-an, kami harus buka satu-satu. Oh ternyata yang ini yang salah, berarti proyek ini yang harus dihapus gitu. Nah, itu agak kesulitan kaminya di situ. Jadi cuma satu petugas itu. Kalau misalnya overlay aja, di overlay di QGIS? Enggak, yang kami mau lakukan ini kan mau dihapus di web Rexosec Location-nya gitu. Jadi pas kami mau mengevaluasi, sudah nggak muncul kesalahan di petugas itu misalnya. Jadi kami mau samakan antara Rexosec Location dengan entry VK COSECA dan jumlah dokumen K yang dikumpulkan oleh petugas. Nah, jadi seandainya misalnya ada yang tagging yang salah, kami mau hapus di web Rexosec Location itu. Kami nonaktifkan gitu ya. Nah, karena dia nama proyeknya sama, akibatnya kalau kami mau mencari ID Wilkersat-nya itu, kami harus buka setiap proyek dengan nama yang sama itu. Satu-satu. Untuk mencari tagging yang mau dihapus itu. Apa ada cara yang lebih cepat gitu ya? Atau misalnya boleh share screen ya? Saya Boleh. Ya. Silakan.
Oke, sudah saya ganti menjadi all partisipan. Silakan, Kak. Ya, oke. Jadi seperti ini ya misalnya. Ya, jadi seperti ini. Misalnya kan ada kami dapat ID Wilkersat yang perlu dihapus ya. Nah, ada ID karena kami mau bandingkan apakah masih ada, ya kami mau sandingkan ini kan ya antara tagging dari web ini kami download terus setiap hari untuk membandingkan apakah masih ada kesalahan, apakah memang VK-nya yang kurang atau ini yang berlebih. Nah itu kami pakai ini untuk alat evaluasi. Nah ketika misalnya ada ID Wilkersat yang perlu kami hapus di web ini agar tidak muncul lagi waktu di download itu kami harus membuka satu persatu ini yang nama project ini, baru mengecek di dalamnya apakah ID itu, oh yang ini misalnya mau dihapus ya. Nah itu kami harus buka setiap project satu persatu untuk mengecek yang ininya. Nah seandainya memang data ini yang salah, baru ini kami hapus. Nah kan ini ada ratusan ini, yang misalnya yang nama 001 ini ada ratusan ini. Berarti untuk mencari yang satu itu, kami harus buka satu persatu ininya. WID-nya udah ketahuan kan ya? Yang mana yang mau dihapus? Nah itu WID kami harus ngecek lagi ke HP petugas. Jadi kan agak lama ini kan ya. Karena WID-nya kami ngecek ke petugas. Dari downloadan bisa juga sih. WID di mana bisa misalnya bisa difilter WID di sini Bu? Atau bagaimana? Pakai dari menu landmark. Oh dari sini. Dari landmark nanti. Nah, Wilkersat ID-nya itu di copy nanti di situ. Oh, di copy sini satu persatu. Tadi kebanyakan kayaknya. Oh, kebanyakan. ID-nya aja. Oh, iya. Berarti dihapuskan. Oh, jadi nggak bisa digabungkan dulu. Karena ini kami evaluasi ke setiap petugas gitu. Diidentifikasi aja ke WID yang mana yang harus dihapus. Nanti kalau menghapusnya dari yang landmark itu aja, dari menu landmark, nanti copy satu-satu. Jadi nggak buka per project. Oh ya, oke Mbak, makasih Mbak. Iya baik, terima kasih Kak Aris, Bu Linda. Ya, jadi Bapak Ibu kalau misalnya nanti bingung itu taggingnya ada di project mana, bisa dicari ya di bagian menu landmark, bisa langsung dicari berdasarkan ID-nya. Ya barangkali ada yang mau ditanyakan lagi Bapak Ibu. Ada lagi? Oh ya, tadi Mbak Ica proyeknya itu salah di dalam satu desa nggak? Gimana Kak? Maaf. Proyeknya itu
Kan ada tadi pertanyaannya ada 10-an kakak yang salah project ya. Projectnya itu masih dalam satu desa atau enggak? Iya, dalam satu desa. Masih dalam satu desa. Mungkin karena ini, karena satu petugas ya, jadi mungkin masih dalam Iya, satu satu desa. tugas. Salah masukin projectnya. Ada lagi Bapak Ibu yang mau ditanyakan? Kalau tidak ada, bagaimana Bu Linda? Apa ada penyampaian tambahan atau gimana? Sudah cukup itu aja. Supaya teman-teman bisa langsung mengerjakan perbaikannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, baik. Mungkin ini ada satu pertanyaan Bu Linda dari saya. Kalau misalnya di teman-teman kabupaten itu kosekannya dijadikan admin, apa bisa jadi masalah ya? Apa nggak apa-apa ya? Soalnya kan kalau koseka langsung yang ngecek bisa, maksudnya bisa terbagi gitu. Bagi itu saya tanya dulu ya. Iya. Terkait ini. Kalau misalnya begitu kan maksudnya bisa langsung ditambahkan banyak gitu ya. Saya tanya dulu ya. Oh iya, siap. Ya, baik. Terima kasih Bapak Ibu atas partisipasinya hari ini, sudah hadir dalam acara Zoom meeting ini. Nanti untuk tindak lanjutnya ya, jadi setelah ini akan saya bikinkan Google Drive untuk menampung seluruh CSV Bapak Ibu yang harusnya sudah benar ya, sudah benar. Oh ya, nanti CSV-nya itu yang sudah dikirim oleh Bu Linda tadi ya, yang sudah saya sampaikan di grup juga. Nanti mohon untuk di-remove yang kabupaten lain ya. Jadi misalnya saya di Makassar, nanti saya remove kabupaten 01 sampai 26, kemudian 72 dan 73 saya remove, jadi sisa Makassar gitu. Bisa di-delete through gitu ya Bapak Ibu ya. Biar nanti nggak double-double gitu. Takutnya nanti di dalam satu file ada berisi kabupaten yang lain gitu. Itu nanti bisa mereplace yang lainnya gitu takutnya. Tapi nanti saya cek juga sih. Nanti saya cek juga. Cuman biar lebih memudahkan. Ya, untuk selanjutnya nanti bagi yang pengen menjadikan admin orang lain bisa menghubungi saya. Atau nanti mungkin saya bikinkan form ya, karena yang ditanya itu nanti ada alamat email, kemudian ada NIP lama juga kalau nggak salah. Jadi biar mempermudah saya, nggak perlu mencari-cari di community, mungkin akan saya bikinkan form ya, biar nanti bisa langsung saya jadikan admin. Ya, mungkin demikian Bapak Ibu.
Mohon maaf jika ada salah kata. Izinkan saya mengakhiri. Nanti recordingnya akan saya coba upload ke YouTube. Jadi yang nggak berkesempatan untuk bisa mengikuti seksama tadi bisa nanti lihat di YouTube. Oke. Terima kasih Mas Rehan, Pak Ya, Arham, sama-sama. teman-teman semuanya. Sama-sama. Semoga sehat selalu Ya, ya. sama-sama. Terima kasih, Mbak Makasih. Lina. Terima kasih. Sehat semua. Oh, ini ada usul nih di detik-detik akhir dari Pak Aswar. Mungkin untuk Rexosec location, tool pengawas saja yang di-up bisa ngedit project. Oh, seperti itu. Ya, mungkin ini ada usul Kak ya, mungkin dari teman di Pangkep ya. Barangkali daripada menjadikan Koseka gitu, tapi diberikan akses untuk si pengawas atau PML bisa mengedit ya, mengedit projectnya dan merubah WID-nya gitu. Jadi nggak perlu menjadikan Koseka admin. Mungkin ini salah satu salah satu solusi gitu. Tapi itu tadi nanti kembali dari tim pusat. Mungkin di pusat nanti ada berbagai macam pertimbangan. Ya mungkin demikian Bapak Ibu. Takutnya terlalu panjang nantinya bisa mengganggu aktivitas. Ya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.